Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilona Anindya dari kelas 12 IPA 7 nomor absen 15. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Indonesia dengan judul Kerajaan Demak. Video ini bermaksud untuk melengkapi tugas ujian praktek pelajaran sejarah Indonesia. Di video ini juga saya akan membahas mengenai 12 poin secara lengkap mengenai Kerajaan Demak. Namun sebelum saya membahas lengkap mengenai 12 poin tersebut, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari Kerajaan Demak terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak ini merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1478 atau pada akhir abad ke-15. Nah, kenapa sih Kerajaan Demak ini seringkali disebut juga dengan Kesultanan Demak? Ternyata di Indonesia itu, jika suatu kerajaan bercorak Islam, maka kerajaan tersebut dapat juga disebut dengan nama Kesultanan. Nah, karena Kerajaan Demak ini merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam, maka dari itulah Kerajaan Demak ini seringkali disebut dengan nama Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah, yang mana pendirinya ini sekaligus menjadi raja pertama dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berlokasi di Jawa Tengah, tepatnya di Bintaro, yang dulunya itu merupakan suatu daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, setelah kita mengetahui mengenai deskripsi umum dari Kerajaan Demak, saya akan lanjut membahas mengenai poin pertama, yaitu latar belakang mengenai bagaimana bisa terbentuknya Kerajaan Demak. Jadi sebelum terbentuk atau berdiri menjadi suatu kerajaan, Kerajaan Demak ini dulunya itu nama tempatnya disebut dengan nama Bintaro atau Gelagahwangi, yang merupakan salah satu daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, disclaimer dulu bahwasanya nantinya Kerajaan Majapahit ini akan banyak sangkut pautnya dengan Kerajaan Demak. Jadi, Kerajaan Majapahit ini sebelum runtuh itu mempunyai seorang raja terakhir yang bernama Raja Brawijaya V. Nah, Raja Brawijaya V ini dengan istrinya mempunyai anak dengan nama Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini cukup dekat dan akrab dengan Wali Songo, khususnya itu Sunan Ampel. Pada suatu ketika, Sunan Ampel ini memerintahkan atau mengajak Raden Fatah ini untuk merantau ke daerah bagian barat yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman bernama Gelagahwangi. Setibanya Raden Fatah di sana, ia menamai daerah atau tempat tersebut dengan nama Gelagahwangi yang sekarang disebut dengan Bintaro. Nah, terbentuknya Kerajaan Demak ini banyak sekali kaitannya dengan kemunduran Kerajaan Majapahit. Pada akhir abad ke-15, Kerajaan Majapahit ini mulai mengalami banyak sekali kemunduran, seperti banyak terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan, lalu daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri, dan lain sebagainya. Ketika Majapahit ini mengalami kemunduran, Wali Songo meyakinkan Raden Fatah untuk diangkat menjadi Bupati Demak. Seiring berjalannya waktu, Raden Fatah ini merasa bahwa dirinya itu semakin kuat dan wilayah kekuasaannya itu semakin strategis, sehingga diyakinkan oleh Wali Songo untuk Raden Fatah ini membentuk kerajaan Islam bernama Demak dan memisahkan Demak ini dari kekuasaan Majapahit, artinya berdiri sendiri ya. Kala itu Raden Fatah pun mengiyakan saran dari Wali Songo. Ia mulai mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan serangan untuk kerajaan Majapahit. Serangan ini berlangsung kurang lebih 50 tahun, dari tahun 1478 sampai 1527 Masehi, hingga pada akhirnya Majapahit mulai mengalami keruntuhan hingga habis tak bersisa. Saat itulah pada tanggal 1478 Kerajaan Demak mulai berdiri dengan Raden Fatah sebagai raja pertama.
Kerajaan Demak ini terletak di Bintaro, Jawa Tengah. Tepatnya kerajaan Demak ini terletak di selat antara Pegunungan Muria dan juga Jawa, atau nama selatnya itu adalah Selat Muria. Atau jika ingin lebih detailnya lagi, kerajaan Demak itu terletak di tepi Sungai Tuntang yang airnya itu berasal dari Rawa Pening dekat Ambarawa. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Demak. Jadi selama kerajaan Demak ini berdiri, dari mulai awal berdiri sampai runtuh, kerajaan Demak itu pernah dipimpin oleh 5 orang raja yang merupakan keturunan satu sama lain. Di antaranya itu adalah yang pertama Raden Fatah sekaligus sebagai pendiri kan. Lalu ada Pati Unus, lalu ada Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, dan juga satunya itu Arya Panangsang. Lanjut ya, di sini kita bahas mengenai silsilah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Demak. Tapi disclaimer dulu bahwasanya tidak akan saya sebutkan satu persatu nama anak atau keturunan dari tiap rajanya atau berapa jumlah keturunannya. Yang akan saya sebutkan di sini adalah nama-nama yang nantinya itu akan ada pengaruhnya terhadap sejarah kerajaan Demak. Baik, silsilah pertama itu dimulai dari raja terakhir kerajaan Majapahit yang bernama Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V ini mempunyai seorang anak dengan nama Raden Fatah yang menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Demak. Kemudian, Raden Fatah ini mempunyai sekian anak, yang diantaranya itu ada Sultan Trenggono, Pati Unus, dan juga Pangeran Surowiyoto. Nah, Pati Unus ini kan menjadi raja kedua, lalu Sultan Trenggono ini menjadi raja ketiga. Kemudian Sultan Trenggono ini mempunyai sekian anak, yang diantaranya itu ada Sunan Prawoto yang menjadi raja keempat, lalu ada Ratu Mas Cempaka yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Joko Tingkir atau Pangeran Hadiwijaya. Lalu ada lagi anaknya itu Ratu Kalinyamat yang menikah dengan Pangeran Hadirin yang seringkali disebut sebagai penguasa Jepara. Kemudian Sunan Prawoto atau raja keempat ini mempunyai anak bernama Arya Pangiri yang nantinya itu akan menjadi raja kerajaan Pajang. Lalu saudara kandung dari Sunan Prawoto yaitu Ratu Mas Cempaka dan juga suaminya Joko Tingkir itu mempunyai anak bernama Sutowijoyo. Tapi Sutowijoyo ini itu anak angkat dari mereka, jadi bukan anak kandung. Lalu terakhir Pangeran Surowiyoto itu mempunyai seorang anak bernama Arya Penangsang yang menjadi raja kelima dari kerajaan Demak. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kehidupan kerajaan Demak di berbagai bidang, seperti agama, sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Jadi, kerajaan Demak ini menganut ajaran hukum Islam. Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Demak menggunakan metode penyebaran secara akulturasi, yaitu dengan penyesuaian kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan yang terkait dengan agama Hindu dan Buddha. Akibatnya, masyarakat Demak ini dengan mudah berbaur dan menerima ajaran Islam. Akibatnya, kerajaan Demak pun menjadi salah satu kerajaan dengan pengaruh yang luas terhadap penyebaran agama Islam. Selanjutnya adalah kehidupan kerajaan Demak di bidang sosial budaya. Jadi pemerintahan di kerajaan Demak ini didasari dengan hukum Islam, namun tetap tidak meninggalkan norma-norma dan juga tradisi-tradisi lama yang telah ada sebelumnya. Contoh tradisinya itu ada tradisi sekaten yang sampai sekarang itu masih dilaksanakan di Cirebon, Surakarta, sama Yogyakarta. Itu merupakan salah satu cara memperingati Maulid Nabi Muhammad. Lalu contoh tradisi lainnya itu ada Masjid Agung Demak yang dilengkapi dengan ukiran kaligrafi khas yang juga memiliki tiang khusus yang dimana tiangnya itu disusun atau dibangun dari patahan-patahan kayu. Baik, selanjutnya adalah kehidupan kerajaan Demak di bidang ekonomi. Kerajaan Demak di bidang ekonomi ini sangat mengandalkan minyak bumi, pertanian, dan juga perdagangan.
Karena kerajaan Demak ini kan maritim ya, jadi sangat mudah untuk mendapatkan atau menggali minyak bumi dari pedalaman Jawa Tengah. Selain itu, para masyarakat Demak ini juga bertani, yaitu ada beras, kelapa, palawija, dan juga gula. Sedangkan untuk barang dagangan yang mereka ekspor keluar, itu contohnya yang terkenal itu ada beras, lilin, dan juga madu. Nah, selanjutnya itu ada kehidupan kerajaan Demak di bidang politik yang berbeda-beda tiap masa pemerintahan raja-rajanya. Yang pertama itu ada masa pemerintahan Raden Fatah, yaitu dari tahun 1478 sampai 1518. Pada masa pemerintahan Raden Fatah ini, kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan yang besar dan menjadi pusat penyebaran agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Raden Fatah ini sudah banyak memberikan pengaruh baik untuk kerajaan Demak. Ia sudah berhasil mendirikan Masjid Agung Demak dan juga alun-alun di tengah kota Demak. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Pati Unus, yaitu dari tahun 1518 sampai 1521, ia ini berhasil mendapat gelar atau julukan Pangeran Seberang Lor. Mengapa demikian? Karena di masa pemerintahannya yang hanya sebentar, yaitu 3 tahun, Pati Unus ini sudah mampu memberikan gertakan kepada Portugis yang dianggap sebagai ancaman. Mengapa demikian? Karena Pati Unus ini awalnya itu berencana untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak ke daerah Malaka. Nah, tapi ternyata di waktu yang bersamaan, Portugis juga ingin menjajah Malaka, sehingga Pati Unus ini menganggap bahwasanya Portugis itu adalah ancaman bagi beliau. Sehingga ia pun memberanikan diri melakukan perlawanan terhadap Portugis. Itulah mengapa Pati Unus disebut atau diberikan julukan sebagai Pangeran Seberang Lor, karena gagah berani melawan Portugis. Walaupun usahanya ini gagal dalam mengalahkan Portugis, tapi ia sudah berhasil membuat Portugis ini kekurangan bahan makanan. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu dari tahun 1521 sampai 1546, kerajaan Demak ini mengalami masa kejayaan atau puncak emasannya. Pada tahun 1522, Sultan Trenggono ini mengirimkan pasukannya ke Sunda Kelapa untuk mengalahkan Portugis, dan usahanya tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh kerajaan Demak. Selain itu juga banyak sekali indikator yang menyebabkan kerajaan Demak ini mengalami kejayaan. Di antaranya itu, Sultan Trenggono ini bercita-cita ingin sekali menyatukan Pulau Jawa di bawah kerajaan Demak, yaitu dengan cara menyerang Pasuruan, yaitu kerajaan Hindu Supit Urang, namun gagal karena beliau Sultan Trenggono ini meninggal. Lalu yang kedua itu menyerang Jawa Barat, yakni daerah Banten, Sunda Kelapa atau Jakarta, dan juga Cirebon. Ketiganya itu berhasil ditaklukkan di bawah pimpinan pasukannya, yaitu Fatahillah. Yang ketiga itu dengan mengadakan perkawinan politik, yaitu pernikahan yang bertujuan untuk mempererat hubungan politik. Nah, selanjutnya di sini kita bahas mengenai pergantian tahta dari raja ketiga ke raja keempat, yaitu dari Sultan Trenggono ke Sunan Prawoto. Sebelum jatuhnya tahta dari raja ketiga ke raja keempat ke Sunan Prawoto ini, itu banyak sekali konflik yang terjadi dalam keluarga kerajaan ini. Jadi awalnya itu kan 3 anak dari Raden Fatah itu ada Sultan Trenggono, Pati Unus, dan juga Pangeran Surawiyoto. 2 di antaranya, yaitu Sultan Trenggono dan juga Pati Unus, itu sudah pernah merasakan menjabat menjadi raja. Sedangkan Pangeran Surawiyoto ini belum pernah merasakan menjadi raja, sehingga beliau, Pangeran Surawiyoto ini, menginginkan tahta sebagai raja tersebut. Tapi Sultan Trenggono itu menginginkan tahta rajanya ini diturunkan kepada anaknya, yaitu Sunan Prawoto. Sehingga pada saat itu terjadilah konflik yang lumayan parah antara Sunan Prawoto dengan Pangeran Surawiyoto, yaitu ponakan dengan pamannya sendiri. Yang dimana pada akhirnya itu Sunan Prawoto membunuh Pangeran Surawiyoto, pamannya sendiri dibunuh. Lalu Sunan Prawoto ini kembalilah menjabat menjadi raja selama kurang lebih 1 tahun, hanya berlangsung 1 tahun. Mengapa? Karena setelah 1 tahun pemerintahannya itu,
Sunan Prawoto ini dibunuh oleh suruhan anaknya Pangeran Surawiyoto tadi karena alasan balas dendam, tidak terima ayahnya telah dibunuh. Nah, ketika Sunan Prawoto ini sudah terbunuh oleh suruhan dari Arya Penangsang, selanjutnya Arya Penangsang lah yang menjadi raja kelima atau raja terakhir dari Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Arya Penangsang ini, Kerajaan Demak mengalami kemunduran yang sangat drastis. Selain itu, banyak sekali terjadinya pertumpahan darah, perang saudara, dan lain-lain karena konflik balas dendam yang belum selesai. Pada masa pemerintahan Arya Penangsang, pada akhirnya itu nanti ia terbunuh oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Joko Tingkir, yaitu saudara ipar dari Sunan Prawoto yang membalas dendam. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai masa kejayaan Kerajaan Demak. Jadi Kerajaan Demak ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan rajanya yang ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, beliau ini berhasil membuat Kerajaan Demak ini wilayahnya semakin luas ke berbagai daerah. Contohnya itu adalah beliau berhasil menaklukkan dan merebut wilayah Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Selain itu, pada tahun 1527, beliau berhasil menaklukkan daerah Tuban, Surabaya, dan juga Pasuruan. Selanjutnya, tanggal 1529 kembali berhasil menaklukkan Madiun. Lalu tahun 1545 kembali berhasil menaklukkan Malang dan juga Blambangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak ini benar-benar menjadi pusat penyebaran agama Islam dan sangat berpengaruh besar terhadap penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Namun sayangnya pada tahun 1546 beliau meninggal karena penaklukan daerah Panarukan. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai pusat-pusat kerajaan yang dimiliki oleh Kerajaan Demak. Jadi, pada umumnya memang setiap kerajaan itu memiliki satu pusat kerajaan dan juga beberapa wilayah kekuasaan. Untuk pusat kerajaan itu hanya ada satu dan itu bisa berpindah-pindah tergantung dengan kekuasaan dan juga kekondisifan suatu daerah tersebut. Sedangkan untuk wilayah kekuasaan itu bisa bercabang kemana-mana, jadi jumlahnya itu bisa dalam jumlah banyak seperti itu. Nah, Kerajaan Demak ini pernah berganti-ganti 4 pusat kerajaan. Yang pertama di Bintaro. Kalau di Bintaro ini memang Kerajaan Demak itu kan sejak dari awal berdiri itu didirikannya di Bintaro. Jadi otomatis Bintaro ini menjadi pusat kerajaan pertama dari Kerajaan Demak. Lalu yang kedua itu di Prawoto. Jadi begini, pada masa pemerintahan Sunan Prawoto ada beberapa wilayah kekuasaan Demak yang melepaskan diri, seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan juga Gresik. Mereka ini melepaskan diri karena kurangnya pengetahuan tentang politik. Karena saat itu Sunan Prawoto menganggap tidak kondusif karena banyak yang melepaskan diri, akhirnya ia memindahkan pusat kerajaannya dari Bintaro ke Prawoto, itu masih di Jawa Tengah juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu di daerah Jipang. Kalau pemindahan di daerah Jipang ini itu berlangsung pada masa pemerintahan Arya Penangsang, yaitu pada masa kemunduran Kerajaan Demak. Pada masa kemunduran Kerajaan Demak ini, di pusat kerajaan yang lama, Arya Penangsang itu sudah merasa bahwasanya sangat tidak kondusif dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan Kerajaan Demak di pusat kerajaan yang lama karena tidak kondusif dan juga banyak terjadi perang antar saudara. Oleh karena itu, karena Arya Penangsang ini merupakan Bupati Jipang, akhirnya ia pun memindahkan pusat kerajaan ke daerah Jipang. Nah, selanjutnya pusat kerajaan yang terakhir yaitu adalah di daerah Pajang. Untuk yang keempat ini akan saya jelaskan karena ada kaitannya dengan masa-masa keruntuhan yang akan saya bahas setelah ini. Nah, sekarang kita sudah tiba di pembahasan yang hampir akhir, yaitu mengenai masa keruntuhan Kerajaan Demak pada masa pemerintahan raja terakhirnya yaitu Arya Penangsang. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada kehidupan politik Kerajaan Demak, lalu pada silsilah raja-raja,
dan lain sebagainya, bahwasanya setelah raja ketiga yaitu Sultan Trenggono meninggal, itu banyak sekali terjadi kekacauan yang terjadi karena pertikaian antar saudara untuk perebutan kekuasaan raja selanjutnya. Di antaranya itu ada Sunan Prawoto yang membunuh pamannya sendiri yaitu Pangeran Suroyoto karena perebutan kekuasaan. Lalu ada Arya Penangsang yang menyuruh suruhannya untuk membunuh Sunan Prawoto, membunuh balik karena tidak terima ayahnya itu dibunuh. Lalu Arya Penangsang juga ternyata membunuh Pangeran Hadlirin, yaitu yang merupakan raja kerajaan Jepara, yang merupakan saudara ipar dari Sunan Prawoto dan merupakan suami dari saudarinya Sunan Prawoto, yaitu bernama Ratu Kalinyamat. Nah, setelah Arya Penangsang ini berkuasa, maka dari itu kerajaan Demak dikuasai oleh Arya Penangsang di pusatnya itu di Jipang. Banyak sekali kerajaan melepaskan diri pada masa itu. Ini itu terjadi pada tahun 1554 yang merupakan tahun terakhir Arya Penangsang menjabat sebagai raja. Pada tahun ini juga Arya Penangsang ini akan dibunuh seperti ini. Ketika Arya Penangsang telah membunuh Sunan Prawoto dan juga Pangeran Hadlirin, istri dari Pangeran Hadlirin ini yang bernama Ratu Kalinyamat itu meminta Joko Tingkir yang merupakan saudara iparnya untuk balas dendam kepada Arya Penangsang. Lalu Joko Tingkir pun mengiyakan permintaan dari saudari iparnya tersebut. Tapi bukan Joko Tingkir langsung yang membunuh si Arya Penangsang ini, melainkan Joko Tingkir ini menyuruh anaknya, anak angkat, yaitu Sutawijaya, untuk membunuh Arya Penangsang. Seperti itu. Lalu setelah Arya Penangsang ini berhasil terbunuh, Joko Tingkir ini memindah pusat kerajaan Demak dari yang tadinya itu kan di Jipang ya, jadi ke daerah Pajang untuk menghindari musuh-musuh Joko Tingkir dan juga anaknya yang telah berhasil membunuh Arya Penangsang. Permindahan pusat dari Jipang ke Pajang ini itu berlangsung pada tahun 1568. Selanjutnya, ketika dipindahkan, tahta kerajaan Demak ini diberikan ke Arya Pangiri, yaitu anak Sunan Prawoto. Di bawah kekuasaan kekuasaan Pajang yang nantinya itu akan menjadi kerajaan Pajang. Peninggalan kerajaan Demak yaitu diantaranya ada Pintu Bledek, Masjid Agung Demak, Soko Guru atau Soko Tatal, Surya Majapahit, Makam Sunan Kalijaga, Kolam Wudu, Piring Campa, Dampar Kencana, Beduk dan Kentongan, Maksurah, dan juga ada Pawestran. Baik, sekian saja video penjelasan mengenai Kerajaan Demak dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Saya mohon maaf bila ada salah informasi, salah kata, ataupun salah penyebutan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.